Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rega Andika Kusuma, mahasiswa dari Universitas Nasional, akan mempresentasikan dari mata kuliah saya, Sistem Pendukung Keputusan Ruang 03, dengan materi manfaat dari sistem pendukung keputusan. Sekali lagi, nama saya Rega Andika Kusuma dengan NPM 1970065166059. Sebelum kita masuk ke pembahasan, yang pertama yaitu apakah itu SPK atau DSS? SPK yaitu Sistem Pendukung Keputusan, dan DSS yaitu dalam bahasa Inggris Decision Support System. Di sini kita bisa lihat menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Mann and Watson, sistem penunjang keputusan adalah sistem yang interaktif, membantu pengambilan keputusan melalui penggunaan data dan model-model keputusan untuk memecahkan masalah-masalah yang sifatnya semi terstruktur dan tidak terstruktur. Yang kedua ada menurut Mariam Alavi dan H. Albert Napier. Sistem penunjang keputusan atau sistem pendukung keputusan adalah suatu kumpulan prosedur pemrosesan data dan informasi yang berorientasi pada penggunaan model untuk menghasilkan berbagai jawaban yang dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu ada menurut Little. Sistem penunjang keputusan atau sistem pendukung keputusan adalah suatu sistem informasi berbasis komputer yang menghasilkan berbagai alternatif keputusan untuk membantu manajemen dalam menangani berbagai permasalahan yang terstruktur ataupun tidak terstruktur dengan menggunakan data dan model. Menurut para ahli yang keempat, yaitu menurut Raymond McLeod, sistem pendukung keputusan adalah sistem penghasil informasi spesifik yang ditujukan untuk memecahkan suatu masalah tertentu yang harus dipecahkan oleh manajer pada berbagai tingkatan. Selanjutnya adalah secara umum, DSS adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan baik kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah semi terstruktur. Secara khusus, DSS atau Decision Support System adalah sebuah sistem yang mendukung kerja seorang manajer maupun kelompok manajer dalam memecahkan masalah semi terstruktur dengan cara memberikan informasi ataupun usulan menuju pada sistem keputusan tertentu. Itu selanjutnya ada definisi. Pengertian sistem pendukung keputusan merupakan adanya suatu bagian dari sistem informasi yang terkomputerisasi termasuk sebagai sistem pengetahuan atau manajemen pengetahuan yang digunakan sebagai mendukung pengambilan keputusan dengan suatu perusahaan atau organisasi. Definisi sistem pendukung keputusan merupakan adanya suatu sistem dalam komputer yang memproses data menjadi informasi untuk membuat keputusan tentang topik semi terstruktur tertentu. Sistem pendukung keputusan adalah adanya implementasi dari teori keputusan yang sudah dikenal oleh sains seperti riset operasi dan ilmu manajemen. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa pertama solusi untuk masalah tertentu harus dihitung secara manual, atau biasanya dapat menemukan nilai maksimum, minimum, atau optimal. Sekarang, PC menawarkan kemungkinan untuk memecahkan masalah yang sama dengan waktu singkat. SPK atau konsep sistem pendukung keputusan diperkenalkan pada awal 1970 dengan Michael S. Scott Morton dengan istilah sistem keputusan.
Sistem berbasis komputer yang dimaksudkan untuk membantu pengambil keputusan untuk menyelesaikan berbagai masalah menggunakan data dan model yang spesifik. Selanjutnya ada komponen sistem pendukung keputusan. Terdapat beberapa komponen dalam sistem pendukung keputusan, diantaranya ialah sebagai berikut. Pertama ada data manajemen. Ini termasuk basis data yang berisi data yang relevan untuk berbagai situasi dan dikendalikan dengan perangkat lunak yang disebut DBMS atau Database Management System. Yang kedua ada communication. Pengguna yakni dapat menggunakan subsistem ini untuk berkomunikasi dengan DSS atau Decision Support System dan mengeluarkan perintah. Ini berarti menyediakan dengan antar muka. Yang ketiga ada model manajemen. Berpartisipasi dalam model keuangan, ilmu manajemen statistik, atau berbagai model kualitatif lainnya yang menyediakan sistem untuk keterampilan analitis dan perangkat lunak manajemen yang diperlukan. Yang keempat ada knowledge management. Subsistem opsional yakin bisa mendukung dalam subsistem lain atau menjadi adanya suatu komponen atau sebuah tindakan mandiri. Selanjutnya ada karakteristik dan kapabilitas sistem pendukung keputusan. Fitur dan kemampuan sistem pendukung keputusan menurut Tuban, Dellen, dan Sharda, yakni pertama ada dukungan dalam semua level manajemen dari manajer puncak hingga manajer lapangan. Yang kedua, dukungan sebagai kelompok dan individu. Masalah struktural sering membutuhkan keterlibatan individu di tingkat organisasi atau departemen atau dari suatu organisasi lain. Yang ketiga, SPK atau sistem pendukung keputusan yakni sangat mudah digunakan. Pengguna harus merasa nyaman dengan sistem dukungan ramah antar muka dalam pengguna yang baik dan bahasa yang ramah manusia bisa meningkatkan dalam efektivitas sistem pendukung keputusan. Yang keempat, sistem pendukung keputusan memberikan dalam suatu dukungan kepada pembuat keputusan, terutama dalam situasi terstruktur, dan tidak bekerja dengan mengintegrasikan penilaian manusia dan informasi terhadap komputer. Selanjutnya, dukungan dalam keputusan sekuensial dan independen keputusan bisa diambil satu kali, beberapa kali, atau berulang kali, atau pada interval yang begitu sama. Dan yang ketujuh, ada dukungan di semua tahap dalam proses pengambilan keputusan, yaitu intelijen, seleksi desain, dan implementasi. Kedelapan, ada dukungan dalam berbagai sebuah proses pengambilan keputusan dan gaya. Kesembilan, sistem pendukung keputusan bisa beradaptasi dengannya kapan saja. Keputusan pengambilan keputusan harus reaktif, beradaptasi dengan situasi, dan beradaptasi dengan sistem pengambil keputusan untuk menghadapi perubahan ini. Selanjutnya ada tujuan yang dikemukakan oleh Turban. Menurut Turban, dalam suatu tujuan dari sebuah sistem pendukung keputusan, yakni pertama ada membantu manajer dengan membuat keputusan tentang masalah semi terstruktur. Yang kedua, memberikan sebuah dukungan untuk mempertimbangkan manajer dan tidak dimaksudkan sebagai pengubah peran manajer. Yang ketiga, meningkatkan dalam suatu efektivitas keputusan manajer lebih dari meningkatkan efisiensi. Yang keempat, kecepatan terhadap komputasi komputer membuat pembuat keputusan lebih cepat dan lebih murah. Dan yang kelima, adanya suatu saingan, manajemen, dan penguatan sumber daya perusahaan, tekanan kompetitif membuat pengambilan keputusan menjadi begitu sulit. Yang keenam, dapat meningkatkan produktivitas, membangun kelompok pembuat keputusan, terutama untuk para ahli. Bisa sangat mahal,
Dukungan komputer dapat mengurangi ukuran grup dan memungkinkan anggota untuk bekerja di lokasi yang berbeda atau menghemat biaya dalam suatu perjalanan. Dan yang terakhir, adanya dukungan terhadap kualitas komputer dapat meningkatkan kualitas keputusan mereka. Misalnya, semakin banyak data yang telah dilihat, semakin banyak alternatif yang dapat Anda gunakan. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan, yaitu manfaat sistem pendukung keputusan atau decision support system. Yang pertama ada penghematan waktu. Penelitian telah menunjukkan dan membuktikan bahwa adanya pengurangan waktu dalam proses pengambilan keputusan dengan meningkatkan produktivitas karyawan dan lebih banyak waktu untuk pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu meningkatnya efektivitas. Menganjurkan membangun identitas basis data yang memungkinkan analisis lebih banyak dan lebih baik yang dapat meningkatkan pengambilan keputusan. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi antar personal. Model berbasis DSS atau Decision Support System menyediakan sarana untuk berbagi fakta dan asumsi. Data berbasis DSS atau Decision Support System membuat satu versi kebenaran tentang operasi komputer kepada manajer dan karenanya dapat mendorong pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Dan yang keempat, ada keunggulan kompetitif. Vendor sering mengutip keunggulan ini untuk sistem intelijen bisnis, sistem manajemen kinerja, dan DSS atau Decision Support System berbasis web. Yang kelima, ada pengurangan biaya. Beberapa peneliti telah mendokumentasikan DSS atau Decision Support System karena penghematan dari tabungan dalam pengambilan keputusan. Yang keenam, ada meningkatkan kepuasan dalam mengambil keputusan. DSS atau Decision Support System dapat mengurangi frustasi pembuat keputusan, menciptakan persepsi bahwa informasi yang lebih baik digunakan dan atau menciptakan persepsi bahwa individu adalah pembuat keputusan yang lebih baik. Ketujuh, ada metode pembelajaran sebagai pelatihan untuk karyawan baru dalam meningkatkan kendali. Dan kedelapan, meningkatkan kendali organisasi. Sistem dapat meningkatkan pemahaman manajemen tentang operasi bisnis dan manajer menganggap itu berguna. Terima kasih atas tugas yang sudah diberikan kepada saya dengan mempresentasikan materi manfaat dari sistem pendukung keputusan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.